Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, meneruskan dari pembahasan sebelumnya. Untuk pembahasan malam ini sudah sampai pada halaman 144, Al-Babus Salis, yaitu bab bagian ketiga. Bab yang ketiga ini membahas fi tanzihil haqqi, di dalam kemahasucian Allah, ya. Ta'ala maha tinggi amma dari segala sesuatu, fi tayyil kalimati allati atlaqaha alaihi subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, ya. Pemahaman soal tanzih, kemahasucian Allah, ini merujuk pada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari Al-Quran. Wa ala lisani rasulihi, dan atas atau melalui lesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minat tasbihi, dari tasbih, wa tatsimi, dan tatsim. Ta'ala maha tinggi siapa Allah amma dari segala sesuatu, yaqulu yang berkata siapa adzalimuna orang-orang zalim, uluwan dengan maha tinggi, kabiron, ya, maha besar. Pembahasan malam ini menarik, ya, karena ini menjadi argumentasi terkait pendapat Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi tentang sikap menjaga tanzihnya Allah. Nah, bahwa Ibnu Arabi, ya, terkait persoalan ketuhanan sama persis dengan pendapatnya ulama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu tetap menjaga tanzihnya Allah, kemahasucian Allah. Maka hal ini dapat menolak, ya, orang yang beranggapan bahwa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu, ya, dituduh mengajarkan ajaran yang tidak menjaga tanzih Allah. Ya, maka di sini terjawab bahwa tuduhan itu tidak benar. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi tetap bersikap
menjaga tanzihnya Allah, ya, tanzih itu kemahasucian Allah, ya, dari kemakhlukan, ya, anitasbih wa tadsim, yaitu memahami ketuhanan dengan mengilustrasikan dalam bentuk fisik gitu. Tatsim itu paham mujassimah, ya. Itu menganggap Allah itu punya tangan, punya wajah gitu. Jadi redaksi yang ada di dalam Al-Qur'an seperti yaduwah fawqa aydihim gitu. Seperti kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika gitu. Ini diterjemahkan secara tekstual. Terus dipahami, ya, Allah punya tangan gitu. Allah punya wajah. Gitu. Nah, Ibnu Arabi menolak pemahaman tentang tatsim ini. Nah, disinilah perlunya mengkaji secara utuh ajaran-ajaran Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Jangan sampai, ya, ketika membahas satu persoalan tentang hakikat wujud, nah, kemudian pemahamannya belum tuntas, kemudian menyebut bahwa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, mengajarkan bahwa semua wujud itu Tuhan. Nah, ini tidak benar, ya. Dari pembahasan ini bahwa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi tetap menjaga Allah dengan berpegang teguh pada firman Allah, yaitu fi kitabihi dalam Al-Qur'an, sebagaimana, ya, ayat laisa kamitslihi syai'un, ya, ini menjadi rujukan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dan juga di dalam surat Al-Ikhlas, ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini artinya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menolak pemahaman terkait tasbih dan tatsim, ya, yang oleh sebagian orang itu dianggap itu ajaran Ibnu Arabi, padahal tidak, ya. Ibnu Arabi tetap berpegang teguh pada ayat-ayat Al-Qur'an dan juga pada hadis Nabi, dan senantiasa menjaga kemahasucian Allah, menjaga tanzih Allah. Ada nadom, ya, ada 4 bait, ya. Fi nadril abdi ila rabbihi fi kutusil aiti wa tanzihi. Fi nadril abdi, di dalam, ya, nadr itu bisa maknanya memperhatikan atau melihat seorang hamba ila rabbihi, kepada Tuhannya, fi kutusil aiti wa tanzihi, ya, seorang hamba di dalam memandang kepada Rabb-nya, yaitu fi kutusul aiti wa tanzihi, yaitu menjaga sifat kemahasucian Allah, wa tanzihi, dan menjaga tanzihnya Allah. Artinya menjaga bahwa Allah itu maha suci yang memiliki sifat-sifat khususiyah, seperti dalam ajaran I'tiqad Asy'ariyah itu ada sifat salbiyah, ya, mulai dari qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsi wahdaniyah. Ini sifat-sifat khusus yang memiliki sifat ini hanya Allah. Nah, maka ini disebut sifat salbiyah. Qidam,
Yang maha dahulu hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Selain Allah baru. Baqo yang kekal hanya Allah. Selain Allah baru. Artinya suatu saat akan rusak. Ya, kalau barang itu ya pasti akan rusak. Kalau orang itu ya pasti akan mati. Kalau bumi, alam ini juga akan terjadi kiamat. Jadi nggak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Mukhalafatul lil hawadisi, Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, ini sejalan dengan ya ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak boleh memahami ketuhanan kemudian memberikan ilustrasi ya secara fisik gitu. Kemudian ya qiyamuhu bi nafsihi, ya Allah ya independen, ya berdiri dengan zatnya sendiri, tidak terikat dan terkait apapun dengan siapapun gitu. Dan yang terakhir wahdaniyah, Allah itu esa, tidak ada duanya. Ini yang disebut prinsip di dalam menjaga sifat kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Wa ulwihi an adawatin, dan menjaga kemaha tinggian Allah dari segala hal-hal yang sifatnya adawat. Adawat itu benda-benda yang material. Atat talhaqu bil kaif wa tasbihi. Sebab kalau terkait dengan adawat, ya benda-benda yang sifatnya itu sarana pendukung, ya, maka akan menuntut pada pertanyaan kaifa, bagaimana, wa tasbihi, dan juga akhirnya memahami ya bahwa makhluk, ya tasbih makhluk. Jadi makhluk itu istilah lain itu dengan kata tasbih. Ini harus dipilah. Allah yang maha suci dengan makhluk sebagai khusus, ya. Ini harus dipilah, tidak boleh kemudian atau dipahami bahwa makhluk itu memiliki sifatan jejangan. Ini enggak boleh. Maka di sini wa tasbihi, dan sifat-sifat tasbihnya hamba. Dilalatun menunjukkan tahkumu qat'an, yaitu terkait hukum secara pasti ala manzilatil abdi, atas kedudukan hamba, wa tanzihi, dan kemahasucian Allah. Jadi hamba al-abdu, ya ini dijelaskan lagi oleh para ulama-ulama lain, ya Syekh Muhyiddin Arabi di awal juga menjelaskan bahwa al-abdu ya abdun gitu. Hamba ya hamba. Tidak ada hamba yang berubah menjadi Tuhan gitu. Maka pemahaman wahdatul wujud, ya, dan lain-lainnya itu sering salah pahami. Bahwa menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya posisi hamba tetap hamba. Nah, Syekh Abdul Rauf juga sama. Beliau menguatkan lagi, ya, bahwa al-abdu abdun wa rabbu rabbun. Jadi al-abdu abdun wa intaroko. Hamba tetap hamba sekalipun dia taroki. Taroki itu mengalami proses spiritual, ya, yang hilang kesadaran kehambaannya. Tetap ya hamba gitu. Tidak boleh kemudian berubah menjadi Tuhan. Nah, ini sangat penting sekali. Wa rabbu rabbun, Tuhannya tetap Tuhan. Wa in tanazzala, sekalipun tanazul. Tanazul itu
ya menciptakan wujud alam semesta, ya kan semua Allah yang menciptakan. Nah, jangan sampai wujud yang baru kemudian dinisbahkan, dipandang oh itu Allah, itu yang tidak diperkenankan. Jadi tetap dalam posisi manzilatul abdi, ya al abdu ya abdun wa in taroko, sekalipun dia taroki, sedangkan warobbu robbun, ya Tuhan tetap Tuhan, ya maka harus dijaga tanzihnya, kemahasuciannya. Wasihatil ilmi, dan sehatnya ilmu, ya lurusnya ilmu, wa isbatihi, dan menetapkannya ilmu. Jadi kalau ilmunya lurus, pemahamannya lurus terkait soal tanzih dan tasbih, ini paham betul sesuai prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dalam hal ini juga sama persis dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Wa tarhibidin wa tamwihi, sehingga dapat melempar atau membuang asumsi-asumsi, tuduhan-tuduhan yang salah, tuduhan yang tidak memiliki bukti. Karena banyak sekali ya orang menuduh Ibnu Arabi itu macam-macam, ya dianggap Ibnu Arabi ya dianggap dituduh ya memiliki pandangan bahwa alam ini Allah gitu. Padahal ya kalau memahami soal pembahasan itu bisa dilihat secara urut, ya pasti Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ya tetap berpegang pada laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Itu. Iklam, ketahuilah, ayyadakallah, semoga Allah melimpahkan kepadamu, anna jami'al ma'lumati, sesungguhnya semua pengetahuan, ya maklumat, ini dalam bahasa filsafat, ya epistemologi, ya uluwaha, baik pengetahuan yang tinggi ya terkait dengan wilayah ketuhanan atau yang disebut dengan filsafat ketuhanan, uluha wasaf luha, dan yang rendah itu hamiluhal aklu, yang ditampung atau yang dimuat ya oleh akal, alladzi ya'khudhu anillah, yang mengambil dari Allah bi ghairi wasitatin, dengan tanpa wasitoh itu. Jadi akal ini salah satu piranti yang ada di dalam diri kita, ya itu alladzi ya'khudhu anillah bi ghairi wasitatin, ya akal itu sebagai anugerah dari Allah, ya untuk merenung, untuk berpikir gitu. Kemudian dalam renungan dan berpikirnya itu kemudian menemukan satu kebenaran, ya bi ghairi wasitatin, tanpa adanya wasitoh. Ini salah satu ya kelebihan atau fungsi akal. Falam yakhab manhu syai'un min ilmil kaunil a'la wal aswal, maka jangan khawatir ya dari segala sesuatu yang terkait dengan ilmu kaun. Ilmu kaun itu ilmu yang terkait dengan alam semesta, ya baik al-a'la yang tinggi, wal asfal dan rendah. Waman wahabahu wujudahu, itu waman, dan barang siapa wahabahu, yang telah diberikan limpahan anugerah batiniah atau anugerah kemakrifatan,
ya, orang yang telah mendapatkan anugerah kemarifatan dari Allah, wujudahu dalam memahami wujudnya, ya. Maka orang yang diberikan anugerah seperti ini, takunu ma'rifatan nafsi al-asya, maka dia akan mengenal diri, ya. Takunu, ya, ma'rifatan nafsi al-asya. Akhirnya ma'rifatun nafsi, mengenal diri sendiri, ya. Nah, contoh kemarin, ya, dalam penjelasan kitab Ihya juga Imam Ghazali sudah menjelaskan bahwa salah satu objek yang paling dekat untuk memahami ketuhanan itu bukan di luar diri tapi di dalam diri, gitu. Kalau di luar diri, ya, itu alam kabir, yaitu alam semesta, disebut dengan makrokosmos, sedangkan diri kita ini mikrokosmos. Jadi artinya cukup melihat objek ke dalam diri secara detail, secara mendalam, pasti akan menemukan kemakrifahan tentang diri kita. Akhirnya ngerti asal usul kita, gitu ya. Seperti kayak wujud fisik kita ini, kalau kita urut ke belakang sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, ya, ini kan mengalami sebuah proses, ya. Sekarang ada, dulunya tidak ada. Bahkan dzatiyah kita pun dijelaskan di dalam Al-Quran, min sulalah min tin, dari saripati tanah. Saripati, ya, saripati tanah itu, ya, berupa menghasilkan buah-buahan, makan makanan, ya. Terus kita makan. Nah, dari saripati itu kemudian menjadi nutfah sperma. Nutfah diproses, ya, setelah terjadi pernikahan secara sah menurut agama, terjadilah proses yang disebut, ya, yaitu pembuahan, ya, sel laki-laki terhadap sel wanita, ya. Akhirnya nutfah ini berproses menjadi alaqah, ya. Dan alaqah ini darah, ya, dari sperma kemudian menjadi darah menggumpal. Kemudian berikutnya mudghah, menjadi daging menggumpal. Setelah mudghah, proses berikutnya fakasawnal idhama lahma, ya, muncullah tulang yang dibungkus dengan daging. Kemudian secara fisik mulai terbentuk struktur kepala, tangan, kaki, ya, badan, mata, telinga, gitu. Kemudian aspek dalamnya, batinnya, ya, dilengkapi dengan hati, jantung, paru, ya, pankreas, terus ginjal dan lain sebagainya. Setelah itu baru wa nufika fihi ruh yang ada di alam arwah ditiupkan dalam janin ini. Dan ketika ruh ditiupkan ini sudah ada 4 catatan terkait bagaimana perjalanan anak manusia ini di dunia nanti, ya, seperti terkait dengan rizkinya, terkait dengan amalnya, ya, terkait dengan ajalnya, terkait dengan syakiyun au sa'idun, bahagia atau celaka. Itu semua sudah by design oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kalau kita pahami, ya, akhirnya mengenal hakikat diri kita. Oh iya, setelah kita
dalam rahim ibu 9 bulan lebih, kemudian kita keluar dari alam rahim, masuk ke alam atsam, alam fisik. Ya, kita lahir di dunia, kemudian lahir di dunia berproses, ya, dari bayi yang masih putih, ya, batinnya masih jernih gitu. Nah, kemudian berproses sampai sekarang. Nah, kalau ini ditafakuri, ya, akhirnya kita menemukan ma'rifatun nafsi, makrifah tentang diri kita. Ternyata diri kita, ya, yang sekarang hidup ini, hakikatnya hidup kita ini ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Ketika ruh masih ada di dalam diri kita, maka seluruh organ kita dari ujung rambut sampai ujung kaki semua menjadi aktif dan normal. Mata bisa melihat, ya. Kalau mata bisa melihat, siapa yang memberikan anugerah melihat? Ya Allah. Telinga bisa mendengar, ya ini ya dari Allah. Itu. Lidah bisa merasakan pahit, getir, ya gurih, manis, lezat. Itu juga fasilitas dari Allah. Tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak. Itu. Jadi wujud sehat walafiat kita kalau ditafakuri itu akan menjadi ma'rifatun nafsi. Oh, hakikatnya tentang diri kita ya semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia sudah ma'rifatun nafsi, akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurnya gimana? Ya, kita ini hidup sudah diberikan semua fasilitas yang komplit oleh Allah. Jadi pakai paket komplit. Ya, kita bisa dengan ruh yang ada di dalam diri kita bisa bernapas, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang sudah ma'rifatun nafsi, maka akan ma'rifatur Rabbi, akan mengenal Tuhannya. Oh iya, sejatining diri saya itu. Oh, hakikatnya diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Sehingga berasa dirinya ini tidak punya daya upaya sedikit pun. Gitu. Karena semua by design oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Wa man tajallihi ilaiha. Nah, dan dari tajallinya itu bentuk nyata secara fisik. Ya, contoh sebagai gambaran tentang tajalli, ya seperti alam semesta seisinya ini sebagai tajallinya Allah, ya, dalam bentuk ada matahari, bulan, ada gunung, ada lautan, ya, ada kota, ada desa. Ini semua tajallinya, itu semua by design Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang yang paham tentang ilmu hakikat melihat gunung itu tidak terpesona dengan keindahan fisiknya, tapi dia akan terpesona kepada sang kreatornya, sang pelukisnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langsung melihat kepada subjek yang hakiki. Melihat di dalam dirinya juga sama. Diri kita objek, tidak punya daya apa-apa. Semua diciptakan, semua diadakan. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tajallinya. Jadi orang yang sudah ma'rifatun nafsi, mengenal diri, kemudian bisa memahami bahwa wujud alam semesta sebagai tajallinya
termasuk wujud diri kita sebagai tajalli. Jadi tajalli itu ya posisinya sebagai perwujudan, tapi dia bukan Allah. Lah yang salah itu tajalli ini ya sebagai perwujudan ya, tapi jangan dipahami terus itu Allah, tidak boleh, karena pegangan prinsip Ibnu Arabi tetap Allah itu yang maha suci, sedangkan ciptaan ini baru gitu. Alam semesta ini baru, saya hamba ini baru ya, saya dari tidak ada menjadi ada, Allah yang mengadakan gitu. Tapi tidak boleh kemudian dipahami oh ini Allah, ini yang tidak benar. Tetap sebagai seorang hamba memahami hakikat diri dari wujud yang tiada ya, menjadi ada. Kemudian ketika melihat wujud diri, wujud alam semesta, mampu mengembalikan kepada yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wa nuruhu wa faiduhul ahdas. Itu. Jadi ibarat perwujudan alam semesta seisinya, termasuk diri kita ini menjadi bias cahaya, nuruhu ya, nuruhu cahayanya, wa faiduhu dan faidu limpahan, al-aqdas yang suci gitu. Ya, jadi akhirnya kita dengan ma'rifatun nafsi ya, mengenal diri, kemudian akhirnya ma'rifatu rabbi, mengenal Tuhannya. Nah, ini hampir persis sama yang disampaikan oleh Imam Ghazali semalam di dalam kitab Ihya. Untuk mengenal Allah jangan keluar diri, cukup di dalam diri gitu. Maka ketika sudah ma'rifatun nafsi, mengenal diri, dia akan mengenal ma'rifatur rabbi. Ini sama, takunu ma'rifatun nafsi al-asya' wa min tajallihi ilaiha wa nuruhu wa faiduhu al-aqdas. Kemudian selanjutnya fal aklu, maka bermula akal ya, akal mustafidun itu mengambil faidah minal haqqi, dari al-haq. Jadi akal ini hanya piranti akal ya, ada di otak kanan otak kiri ini ya, yang bisa berpikir merenung, itu mustafidun minal haq, mengambil faidahnya dari mana? Dari al-haq, karena Allah lah yang mengadakan, Allah lah yang mewujudkan. Mufidun, memberi manfaat lin nafsi, bagi jiwa. Maka akal tadi kalau digunakan untuk mengeksplor hakikat diri ya, oh iya diri saya ternyata dari sulalah mintin saripati tanah ya, kita dari tanah dan nanti setelah wafat kembali kepada tanah itu. Nah ini kalau dipahami betul ya, mufidun li nafsi, jadi akal ini akhirnya bisa memberikan pencerahan. Oh iya ternyata hakikat diri saya ini la haula wala quwata illa billah, karena nggak punya daya kekuatan apa-apa, semua sudah by design. Yang mewujudkan kita, mendesain ya, dari saripati menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, sampai berbentuk menjadi wujud fisik yang sempurna fi ahsani takwim, semua by design oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi ketika wa nufika fihi ruh yang sudah di alam arwah ditiupkan, kemudian ruh ini membawa catatan amal
Ya, tadi soal rizkinya, ajalnya, amalnya, ya, syaidun aw syakiyun, itu semua sudah by design oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia merenungnya itu bagus, ya, merenungnya itu lurus, ya, didasari dengan keimanan, maka bisa mufidun lin nafsi. Nah, berbeda dengan orang berpikir pakai akal juga, tapi tidak didasari keimanan. Contoh orang ateis. Orang ateis kan orang yang nggak percaya dengan Tuhan. Mereka meyakini alam semesta ini terjadi dari proses alam. Manusia wujud lahir ini juga dari proses alam. Mereka menganggap tidak ada keterkaitan Tuhan dan tidak ada peran Tuhan. Ini orang ateis. Kenapa? Dia pakai akal, hanya berpikir secara ya pandangan yang pendek, ya, tidak menggunakan dasar keimanan dan kejernihan hati. Nah, maka akhirnya menjadi ateis gitu. Sehingga akal yang demikian ya tidak memberi manfaat untuk mengenal dirinya, malah ya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nafsu mustafidatun minal akli, wan nafsu, dan bermula jiwa, mustafidatun itu mengambil faidah, atau ya mustafidah itu bisa pancaran minal akli dari akal. Wa anha yakunul fi'lu, dan darinya maka menjadi fi'l, perbuatan, ya, menjadi sebuah aktualisasi. Wahada, dan bermula ini sarin fi jami'i ma ta'allaqa bi ilmul akli bil asya allati huwa dunahu. Semua tadi dijelaskan tadi itu berlaku bagi semua yang terkait dengan ilmu akli. Jadi ilmu akli itu sebagaimana penjelasan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi di awal, ilmu akli itu ilmu rasional yang membutuhkan argumentasi secara fisik, gitu. Yang membutuhkan argumentasi secara rasional, gitu. Wa innama qayyadna billadhi huwa dunahu min asli ma dzakarnahu min al-ifadah wa tahfadu fi nadrika min qaulihi ta'ala hatta na'lama, ya, itu. Nah, kemudian mu'alif membataskan wa innama qayyadna, dan kami membatasi billadhi huwa dunahu, yaitu dengan sesuatu yang selainnya, ya, dari aspek apa yang telah disebutkan tadi, yaitu dari minal ifadah, yaitu mengambil faidah, wa tahfadu fi nadrika, dan menjaga pandanganmu, menjaga analisamu dari firman Allah, hatta na'lama, hingga na'lama kami mengetahui. Jadi artinya bahwa sumber pengetahuan ya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sifat ma'ani, ya, ada sifat ilmu, ya, seperti sifat ma'ani kudroh, kuasa. Kudroh yang ada di dalam diri kita ya dikembalikan kepada Allah, maka la qudrata illallah. Iradah yang ada dalam diri kita dikembalikan kepada Allah, la iradata illallah, karena pemilik sejatinya Allah, ya. La qudrata la sam'a, pendengaran kita bisa mendengar, itu apakah punya kita? Tidak. Yang mendesain telinga, kendang telinga, ya, kendang telinga ini bisa berfungsi mendengarkan, ada ruh. Coba ruhnya nggak ada, ya, lihat orang yang sudah meninggal ketika ditangisin keluarganya, ya, telinganya nggak bakalan mendengar. Itu artinya apa? La sam'a illallah. Kalau kita mendengar, ya, kembalikan bahwa pendengaran kita ini
ya hakikatnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. La basara illallah, pandangan kita bisa melihat segala objek yang ada di alam semesta. Ini juga dari Allah. Kita diberikan kornea mata. Ya, kemudian kornea mata bisa berfungsi dengan baik karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Maka ketika kita merasakan mata bisa memandang, melihat objek, nah itu sesungguhnya kembalikan kepada pemiliknya, yaitu la basara illallah. Tidak ada yang memandang kecuali sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian la ilma, kita dikasih akal tadi, perangkat. Kemudian kita bisa berpikir, merenung, terus memperoleh pengetahuan. Nah, banyak orang yang lepas kontrol ketika diberikan akal, berpikir, merenung, terus lepas dari pemiliknya, akhirnya angkuh, sombong, gitu, merasa hebat. Tapi kalau kita memiliki dasar ilmu tauhid, ya, bahwa ilmu semua hakikatnya dari Allah. Ya. Buktinya apa? Kita itu sudah dilengkapi fasilitas oleh Allah. Ya, maka ketika kita bisa merekam satu objek, ya, kemudian menjadi pengetahuan, itu ya hakikatnya milik Allah, sumbernya dari Allah. Gitu. Bagi Allah bisa mendelete, menghapus dalam sekejap. Gitu. Artinya bahwa kita ketika mendapatkan anugerah ilmu, ya, kembalikan kepada pemilik yang sejati, yaitu Allah. Maka di dalam muqaddimah, ya, setiap ngaji, ya, orang-orang yang paham tentang hakikatnya la ilma illallah pasti mengutip ayat, yaitu la ilma lana illa ma alam tanah. La ilma, ya Allah, aku ngaji ini tidak punya ilmu sama sekali, illa ma alam tanah, kecuali apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi sama sekali hilang keakuan, hilang merasa pinter, hilang merasa hebat, hilang merasa alim. Dikembalikan kepada yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi i'tiqad la ilma illallah. Tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan kecuali sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka di ayat Al-Quran, hatta na'lama, sehingga kami mengetahui. Itu. Dah sampai sini dulu, ya. Jadi tetap dalam memahami tentang persoalan ini, ya, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi sikapnya persis dengan ulama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu menjaga tanzihnya Allah, menjaga kemahasucian Allah. Artinya Allah tetap dijaga dengan sifat salbiahnya, yaitu qidam, baqo. Itu yang punya sifat salbiah hanya Allah, selain Allah tidak ada. Maka ketika ada orang punya pemahaman Allah adalah alam, alam adalah Allah, ini salah. Terus kemudian ini dinisbatkan ajaran Ibn Arabi, ini tambah salah kaprah. Gitu. Padahal Ibn Arabi menjaga betul, ya, Allah sebagai zat wajibul wujud, ya, yang memiliki sifat salbiah tadi, ya harus dijaga tanzihnya, jangan disalahpahami. Gitu. Sebab orang yang memiliki pemahaman bahwa Allah adalah alam, alam adalah Allah, gitu. Al-abdu rabbun wa rabbu abduna, ini sudah ditolak. Ibn Arabi sini sudah menolak, ya. Di awal-awal Ibn Arabi sudah menolak. Kemudian ulama Nusantara seperti Syekh Abdul Rauf juga menolak. Tetap dalam posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga tanzih Allah, yaitu dengan beliau redaksinya itu al-abdu abdun, hamba ya tetap hamba, wa in taroko, sekalipun hamba ini telah
taroki itu hilang kesadaran kehambaan. Tuh. Warobu Tuhannya tetap Tuhan. Wa in tanazzala sekalipun tanazul. Gitu. Nah, sikap ini jelas, tidak boleh dicampur aduk. Jangan kemudian salah memahami, akhirnya menganggap al-abdu berubah menjadi robun. Nah, ini pemahaman yang menyimpang, ya, tidak sesuai dengan Quran hadis dan juga tidak sesuai dengan prinsip ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi juga menolak, ya, pemahaman seperti itu. Nah, ini kita pentingnya mengaji langsung ke sumber primernya Al-Futuhat supaya kita ngerti, pandangan Ibnu Arabi ternyata menjaga tanzih Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai sini, mudah-mudahan manfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.